Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to my channels. Let's start to learn English again with Miss Jen at home. Well everyone, in this video I'm going to tell you about English lesson. The topic is about expression of offering something. What is offering something? Offering something is a way for someone to offer something or help to someone. Offering berasal dari kata kerja bentuk pertama offer, yaitu menawarkan. Something adalah sesuatu. Sesuatu itu bisa berupa benda atau bantuan. Jadi, offering something is a way for someone to offer something or help someone. Jadi, offering something adalah sebuah cara untuk kita atau seseorang untuk menawarkan sesuatu atau bantuan kepada orang lain. The expression of offering something in formal situation. Ungkapan-ungkapan untuk menawarkan sesuatu dalam bentuk formal, ya. Di sini ada sekitar 8 ungkapan yang Miss tunjukkan untuk kalian. Bisa kalian gunakan untuk menawarkan sesuatu kepada orang lain. Salah satu contohnya, number 1, would you like something to drink? Di sini kalian ingin menawarkan dalam bentuk formal sesuatu untuk diminum. Nah, setelah like diikuti something, diikuti to infinitive, yaitu kata kerja bentuk pertama tapi didahului dulu oleh to. Nah, di sini kalian bisa menggantinya. Misalkan kalau drink ingin yang ditawarkan ternyata sesuatu untuk dimakan. Misalkan, would you like something to eat? Nah, di sana ya bisa diganti oleh kalian. Atau kalian bisa menambahkan seperti nomor 5, misalkan langsung diikuti oleh kata benda langsung. Cirinya kata benda yang ditawarkannya itu adalah di sini sebuah apa? Misalkan secangkir kopi. Contohnya, would you like a cup of coffee? Apakah kamu ingin secangkir kopi? Ya. Terus misalkan kalian boleh ganti a cup of coffee-nya bisa diganti misalkan a plate of noodles atau a plate of fried rice misalkan di sini. Nah, nanti kalian tinggal ganti saja. Setelah itu, ungkapan yang kedua misalkan dengan memakai kata would you like to. Nah, karena would you like to itu ada to, berarti kalian diikuti oleh go. Kebetulan di sini setelah go ada shopping, kata kerja pub-ing. Setelah to go diikuti pub-ing, ya. Nah, di sini bisa kalian ganti-ganti apa yang ingin kalian tawarkan. Contohnya, would you like to go shopping? Kalau misalkan kata lainnya, would you like to go jogging? Would you like to go swimming? Misalkan seperti itu, ya. Terus nomor 6, masih memakai would you like to, misalkan bisa kalian rubah di sini, would you like to read this? Nah, di sini bisa kalian ganti, would you like to read this novel? Misalkan this magazine, misal ya, this newspaper, masih banyak lagi ya. Atau would you like misalkan to eat this? Nah, jangan hanya fokus ke kata read saja. Banyak kata kerja yang bisa kalian temukan untuk menawarkan sesuatu. Di sini hanya contoh saja. Jadi ketika memakai read, bisnya boleh diganti-ganti. Atau kalian menawarkannya bukan read, tapi misalkan makanan yang ditawarkan. Would you like to eat this? Maksudnya this yang di sini ketika kalian menawarkan sesuatu, makanannya itu sedang dipegang oleh kalian, ya. Nah, kemudian contoh yang lainnya adalah nomor 3 atau number 3. Could I offer you a cup of hot milk? Nah, di sini memakai setelah you diikuti oleh kata benda langsung. A cup of hot milk. Kalian ingin mengganti apa? Misalkan di sini a cup of hot chocolate atau misalkan a bowl of meatball. Nah, gitu ya. Pada saat itu mungkin kalian sedang
Kemudian nomor 7 ya, nomor 7, shall I get you a bottle of mineral water? Kalian menawarkan sebotol air mineral ya. Kalian bisa ganti-ganti, yang ingin ditawarkannya itu adalah shall I get you, maukah saya mengambilkan Anda misalkan glass of water. Nah gitu ya, contoh yang ketujuh. Kemudian contoh yang keempat dengan memakai kata would you mind. Tadi contoh yang ketujuh, sekarang urutan yang keempat, number 4, would you mind eating with us? Nah, setelah mind harus diikuti oleh verb ing. Apapun kata kerjanya, kalau ada mind di depannya harus diingkan. Would you mind eating with us? Would you mind going together with me? Would you mind watching television? Nah, di sana karena ada mind, ketemu kata kerjanya itu harus diingkan atau verb ing ya. Lihat ke sebelah kanan. Would you care for some candies? Artinya menawarkan kepada orang lain permen-permen. Misalkan kalian sedang bukan sedang ya, lagi megang gitu ya, lagi megang permen di tangan Anda. Kemudian Anda ingin menawarkan kepada teman Anda atau orang lain ya, tapi dalam bentuk formal ya. Would you care for some candies? Anda menawarkan permen. Atau misalkan Anda bisa ganti, yang ditawarkan itu adalah bukan permen, tapi misalkan coklat atau misalkan makanan yang Anda punya di rumah, atau ketika Anda ketemu dengan teman lagi memegang makanan yang sudah Anda beli ya, silakan Anda pilih nanti ungkapan-ungkapan mana yang cocok buat Anda, yang ingin Anda gunakan dengan memakai 8 ungkapan yang sudah Miss Jan berikan kepada Anda. Okay, do you understand about the expression of offering something? Mudah-mudahan Anda paham ya. Now, for the next slide is about the expressions of offering something in formal situation. Slide berikutnya yaitu tentang ungkapan-ungkapan untuk menawarkan sesuatu dalam bentuk tidak resmi. Kapan ungkapan ini bisa kita pakai dan kita gunakan untuk menawarkan sesuatu kepada orang lain? Biasanya digunakan dengan orang yang sudah kita kenal sebelumnya dan sangat akrab, yaitu teman dengan teman, teman sekelas, teman main di rumah, atau misalkan saudara dekat Anda seperti kakak, adik. Nah, itu bisa Anda gunakan dalam bentuk informal expression of offering something. Di sini Miss memberikan 8 contoh ungkapan yang bisa kalian pilih mana yang cocok untuk Anda gunakan ya. Number 1, what can I get for you? Apa yang bisa saya bawa untuk Anda? Number 2, do you want something to eat? Apakah kamu ingin sesuatu untuk dimakan? Bisa kalian ganti-ganti nanti ya. Misalkan do you want something to drink? Boleh ya. Ganti dengan kata kerja yang lainnya ya. Tergantung apa yang Anda tawarkan. Number 3, won't you have a noun? Nah, noun di sana misalkan candy ya. Ganti nounnya dengan kata benda apa yang ingin Anda tawarkan. Won't you have a candy? Won't you have chocolate? Won't you have sandwich? Won't you have bread? Misalkan ya. Nah, nanti nounnya diganti dengan kata benda tunggal karena di sana ada e. Number 4, can I get you something to drink? Bolehkah saya membawakan sesuatu untuk diminum? Nah, Anda tinggal ganti saja. Misalkan, can I get you something to eat? To drink-nya bisa diganti tergantung kata kerja apa yang ingin Anda tawarkan ya. Terhadap sesuatu yang ingin diapakan gitu kata kerjanya ya. Can I get you something? Something-nya apa? To eat ya. Can I get you something to drink? Number 5, boleh nggak kata benda langsung kita tawarkan tanpa ada kalimat lainnya seperti contoh yang sebelah kiri ya, on the left expression.
Boleh, dengan cara apa? Nah, kata bendanya seperti kalian menawarkan sesuatu. Misalkan kata bendanya ketika kalian menyebutkan dengan memakai kalimat tanya, karena kebetulan pada saat itu mungkin kalian sedang memegang benda yang ingin kalian tawarkan. Jadi jangan dalam bentuk bukan question gitu ya. Jadi harus dalam bentuk you ask something ya, you ask to offer something. Misalnya cheese sandwich artinya mau nggak ini sandwich rasa keju misalkan. Kalian bisa ganti misalnya coklat. Nah, the coklat artinya kalian menawarkan pada saat itu pegang coklatnya, kemudian kalian tawarkan kepada teman Anda sambil diperlihatkan coklat gitu ya. Nanti bisa Anda praktekkan di rumah ya. Atau misalkan contoh yang number 6 yaitu one, karena kalian mungkin lagi memegang lebih dari satu, kemudian ditawarkan kepada orang lain, mau nggak ini gitu ya yang Anda pegang itu one gitu ya. Atau number 7 candy, mau candy nggak gitu ditawarkan. Karena biasanya kalau dengan teman akrab kalau kita sudah kenal antara kalian mau menolak atau menerima nanti bisa dijelaskan dalam slide berikutnya, yaitu setelah diterangkan tentang ungkapannya. Nanti setelah kalian memberikan ungkapan kalimat tanya untuk menawarkan sesuatu, apakah caranya bagaimana ketika kalian harus menjawab mau misalkan atau tidak mau, nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Nomor 6 yang tadi ya, number 8 like one, mau nggak ini satu gitu ditawarkan, karena mungkin kalian megang lebih dari satu ya. Nah, itulah the expression of offering something. Itulah adalah ungkapan untuk menawarkan sesuatu dalam bentuk informal. Oke. Nanti kalian praktekkan bagaimana caranya. Salah satu saja boleh dengan saudara Anda di rumah ya sekarang. Mulai dari sekarang praktekkan ungkapan-ungkapan dalam bentuk informal situation. Oke. Next slide is about acceptance. We can use these expressions to accept someone over. Kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan berikut untuk menerima tawaran orang lain ya. Ungkapan-ungkapan berikut ini seperti contohnya that would be very nice pada posisi ketika misalkan seseorang sedang menawarkan sesuatu untuk diminum, misalnya would you like something to drink? That would be very nice. Nah, ya. Ungkapan yang kedua, thank you. Ungkapan yang ketiga, thank you, I would like to. Artinya Anda mau gitu ya. Yes, please. I'd like it very much. Atau tanpa it juga boleh. I'd like very much. Misalnya kalau kalian suka ya. That sounds nice. That sounds nice. With pleasure, dengan senang hati. Yes, I'd like some. Mau, misalnya, I'm pleased to do that. That's very kind of you. Nah, silakan kalian ketika menerima tawaran yang ditawarkan orang lain, kalian pilih di sini ungkapannya. Kalau menerima salah satu saja, yang mana yang cocok. Misalkan kalian mau I'd like very much atau that sound nice. Atau dengan memakai kata with pleasure, thank you, I would like to, I'm pleased to do that, atau misalnya that's very kind of you, oh baik banget ya, misalkan ya, itu silakan kalian nanti dicoba membuat kalimat bagaimana cara menawarkan sesuatunya, kemudian dijawab bahwa kalian menerima tawaran orang lain. Oke, good luck for you. Yes, nanti mudah-mudahan Anda berhasil ketika Anda membuat sebuah ungkapan dan menjawabnya dalam bentuk acceptance ya. The next slide is about refusal. Kalau tadi acceptance, kalau sekarang refusal. Bagaimana cara menolak? Tapi menolak tawaran orang lain secara baik-baik ya. Baik yang ditawarkan timnya itu dalam bentuk formal atau informal situation. Ada cara bagaimana caranya menolak dengan sopan gitu kepada orang lain ya. Bagaimana caranya biar orang lain tidak sakit hati gitu ya ketika menerima tawaran kita ya. Walaupun ketika misalkan kalian menawarkan sesuatu, tapi pada saat ditawarkan itu kalian punya, atau pada saat itu makanan yang ditawarkan itu adalah memang kalian pada saat itu sudah kenyang gitu ya. Mungkin ada cara
yang paling sopan untuk kalian ungkapkan ketika orang lain menawarkan sesuatu ya. Di sini we can use this expression to review someone over. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang bisa kalian nanti gunakan bagaimana caranya menolak tentang tawaran orang lain ya. Ada ungkapan-ungkapan apa saja? Yuk kita praktekkan di sini bersama-sama sambil Miss menjelaskan, sambil kalian juga ikut membaca ungkapannya yang Miss baca, yang Miss terangkan untuk kalian ya. Contoh ungkapannya di sana ada berapa? Coba yang Miss berikan kepada kalian. Kalau kalian misalkan ada kata-kata lainnya nanti ketemu misalkan di mana di buku sumber atau misalkan di Google ya, nanti kalian bisa masukkan di sini ya. Karena ada banyak gitu ungkapan yang bisa kalian pilih. Ini hanya beberapa contoh saja ya. Mudah-mudahan dengan contoh yang Miss berikan nanti Anda bisa lebih paham gitu ya. Contoh ungkapan-ungkapan untuk menolak tawaran orang lain. Misalkan ketika tadi kalimat yang Miss Jen tawarkan misalkan, would you like something to drink? I'd like to, but I have already drunk misalkan. Aku mau tapi baru saja aku minum. Nah itu secara halus gitu Anda tolak karena Anda memang sudah minum, jadi Anda menolaknya gitu ya. Atau cara ungkapan kedua yaitu no thanks. Nah biar orang lain tidak sakit hati, kita ucapkan terima kasih ketika ditawarkan sesuatu. No thanks gitu ya. Yang ungkapan yang ketiga yaitu not for me. Aduh kayaknya saya nggak mau, tapi terima kasih ya, gitu ya itu. Ungkapan berikutnya, it would be great, but misalnya have already drunk. Atau kalau ditawarkan itu adalah makanan, misalkan would you like something to eat? It would be great, but I'm full, udah kenyang misalkan gitu ya. I'm full artinya saya sudah kenyang gitu ya. I'm afraid I can't, aduh maaf kayaknya aku nggak mau gitu ya gitu. Tapi di sana I'm afraid di sini bukan takut, tapi ungkapan yang sopan untuk diungkapkan ketika Anda menolak, tidak mau gitu ya. Ungkapan berikutnya yang tanda merah, that would be marvelous but I can do it myself. Aduh kayaknya menarik tuh ya, marvelous but I can do it myself, tapi saya bisa mengerjakannya sendiri kok gitu ya. Artinya mungkin orang lain menawarkan bantuan untuk membantu Anda dalam bentuk apa gitu ya. Misalkan would you like me to write the note? Maukah nanti saya yang menulis catatan itu, nggak usah Anda yang menulisnya? No, misalkan Anda menolak, that would be marvelous but I can do it myself. Aduh, saya sendiri bisa mengerjakannya gitu ya, tapi secara sopan gitu ya. Ungkapan berikutnya, thank you for your kindness but I can do it myself. Makasih ya atas kebaikanmu, tapi kayaknya aku bisa mengerjakannya sendiri kok. Nah gitu ya. Nanti kalian ketika seseorang menawarkan sesuatu ya, kalian bisa menerima acceptance atau refusal. You can accept or you can refuse. Anda bisa menerima atau Anda bisa menolak, tapi menolak secara sopan. Kalau menerimanya juga secara sopan gitu ya. Nah tadi di slide sebelumnya sudah diterangkan ungkapan menerima. Nah sekarang adalah ungkapan menolak. Oke, lanjut. Well, the next slide is about the example of the dialogue. Ya. Slide berikutnya yaitu berupa contoh dialognya untuk menawarkan sesuatu. Okay? Lydia is offering some chocolates to her English teacher. Nah, Lydia menawarkan beberapa coklat untuk gurunya. Karena Lydia dengan guru, walaupun gurunya sudah dikenal gitu ya, karena kebetulan adalah guru bahasa Inggris di kelas gitu ya, tapi ungkapannya harus ungkapan dalam bentuk formal, bukan informal seperti ke teman. Misalkan coklat gitu ya, itu nggak cocok untuk diungkapkan untuk
orang yang lebih tua gitu ya, atau dengan guru Anda, orang tua, ibu, bapak, atau misalkan saudara Anda yang lebih tua dari Anda ya, kecuali misalkan saudara kandung ya. Nah, contoh antara Lydia dengan teacher. Lydia, apa yang ditawarkan oleh Lydia? Would you like some chocolates, man? Apakah Anda mau coklat? Bu, gitu kan? Kemudian teacher menjawab, that's very kind of you, but maybe not this time. Bager kalau dalam Sundanya mah ya. Baik sekali kau ini ya, tapi kayaknya waktunya kurang tepat. Tapi walaupun begitu, terima kasih ya Lydia, gitu ya. Kebetulan pada saat itu kenapa guru tersebut menolak? Mungkin pada saat itu masih sedang ngajar, masih ada waktu untuk mengajar ke kelas yang lain dan waktunya sangat singkat. Jadi mungkin menolak pemberian Lydia, tapi ditolaknya itu secara halus. Tapi jadi di sini kalian menggunakan refusal atau acceptance. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa teacher, English teacher, dia bilang bahwa maybe not this time, waktunya kurang tepat, jadi menolak secara baik-baik. Jadi a refusal of someone over ya, jadi menolak tawaran orang lain ya. Nah, kalian bisa lihat situasinya, lihat di redaksi atau prolog di bagian atas yang tadi ya. Kemudian percakapan berikutnya antara Tian dan Alda ya. Tian and Alda are neighbors. Artinya di sini bahwa Tian dan Alda itu tetanggaan. They are very close friend. Mereka sangat dekat, teman dekat, artinya sangat dekat. Jadi bisa ungkapannya itu dipakai nanti dalam bentuk informal ya, karena sudah dekat dan sudah akrab gitu ya. Tian, here's some candies. Want some? Ini ada candies nih, mau nggak beberapa? Misalnya ditawarkan. Yes, please. Nah, Anda di sana menerima atau menolak? Yo, masuk kemana tuh? Good. Itu artinya Anda accept someone over ya, menerima tawaran orang lain gitu ya. Jadi Anda pun di sini bisa membedakan ya, mana formal, mana informal gitu. Ungkapan-ungkapan yang cocok nanti bisa Anda buat dalam bentuk dialog, apakah dalam bentuk formal atau informal gitu ya, tergantung nanti situasinya yang diberikan. Seperti situasi Tian dan Alda adalah tetanggaan gitu ya. Kalau yang di atas tadi Lydia dengan teacher, antara Lydia dengan guru, jadi cocoknya memang dalam bentuk formal. Kalau yang kedua dalam bentuk informal, karena dilihat situasinya memang adalah teman dekat gitu ya. Sekarang situasi yang ketiga yaitu John and Akbar are from different schools. John dan Akbar itu sebenarnya dari sekolah yang berbeda. They know each other but not very well. Mereka sebenarnya saling tahu tapi tidak terlalu dekat gitu ya. Karena mungkin jalannya sama, pergi barengan gitu ya, tapi tidak terlalu dekat. Hanya ya sering melihat saja dan lewat gitu. Kadang mungkin Anda kalau dilihat karena sering, kadang ya say hello gitu ya, tersenyum gitu. Nah, ketika ketemu misalkan dengan teman Anda di jalan, ada dalam bentuk dalam situasi yang santai, misalkan ungkapan apa yang bisa digunakan apakah dalam formal atau informal gitu ya, karena tidak begitu akrab, jadi cocoknya dalam bentuk formal situation gitu ya. John, would you like some candies? Kan kalau dalam bentuk informal bisa saja nanti candiesnya
buat Anda ya. Dicoba satu persatu. Oke. Well, my students, that's all the materials for today's video. I hope you can understand the material and hopefully it can help you to understand the topic about overing something. Once again, I want to say thank you for watching, and if you like this video, please click like button and share the video to your new friends. And you can also click subscribe button. Well, my student, let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.